Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Munis Kifari. Kali ini kita akan membahas mengenal bentuk aljabar. Bapak akan menyampaikan kompetensi yang ada pada materi bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah Siswa dapat mengetahui dan menerapkan pertama, mengenal bentuk aljabar. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Bentuk aljabar secara umum yaitu AX plus B, yang dimana A dan B ini bisa kita ubah menjadi suatu bilangan. Bisa menjadi 2x plus 1. Ini juga merupakan bentuk aljabar. Jadi cerita ini ada mengenai bentuk aljabarnya. Oke, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Ibu, ada yang bisa Alfa bantu? Pak, tolong bantu Ibu bawakan 2 peti tomat dan 1 tomat yang terjatuh. Siap, Bu. Berdasarkan animasi ini, ada kaitannya mengenai aljabar. Oke, mari kita perhatikan. Jika 1 peti tomat kita perumpamakan menjadi 1x, di mana x itu merupakan sebuah peti tomat. Dahulu kita belajar bahwa 1 dikalikan dengan bilangan maka akan menjadi bilangan itu. Berarti 1x itu sama dengan x. Selanjutnya, jika ada 2 peti tomat, bisa pengadaiannya menjadi 2x. Sekarang, kalau ada 1 tomat, nah untuk 1 tomat ini ya, kalau kita tulis menjadi 1. Sekarang kita akan fokus ke percakapan Alfa dengan ibunya. Ada kalimat 2 peti tomat dan 1 tomat. Nah, kalau 2 peti tomat ini kita akan merubahnya menjadi 2x. Untuk 1 tomat yang terjatuh itu bisa kita buat penggandaiannya menjadi 1. Nah, jadi bentuk aljabar dari percakapan antara ibu dengan anaknya yaitu Alfa 2x plus 1. Agar lebih jelasnya lagi, kenapa ya kok bisa beda 1 peti tomat dengan 1 tomat aja? Kalau 1 peti tomat itu diubah menjadi 1x, kenapa 1 tomat ditulis menjadi 1? Untuk lebih jelasnya, kita menggunakan contoh yang lain agar mengetahui polanya. Oke, sekarang ada 1 peti ubi ungu. Nah, 1 peti ubi ungu ini bisa kita ubah menjadi 1x, atau kalian bisa tulis menjadi x. Berarti si x ini merupakan peti ubi ungu. Kalau ada 2 peti ubi ungu, bisa kita tulis menjadi 2x. Nah, kenapa 1 peti ubi ungu kita perumpamakan menjadi 1x? Karena x ya menyatakan banyaknya bilangan yang tidak diketahui. Nah, x ini
kita bisa isi dengan banyaknya ubi ungu. X juga bisa kita perumpamakan menjadi benda yang lain seperti tempat alat tulis, kardus, dan banyak lagi tempat penyimpanan yang lainnya. Kalian bisa mengeksplor lagi kehidupan sehari-hari pada sekitar kalian. Nah, kalau ada dua peti ubi ungu, kita misalkan menjadi 2X. Lalu Bapak ambil satu ubi ungu dari salah satu keranjang. Berarti operasinya itu akan menjadi pengurangan ya. Oleh karena itu, bentuk aljabarnya menjadi 2X min 1. Oke, kembali lagi kita ke ruangan. Coba kalian buatlah cerita kehidupan sehari-hari yang menggunakan bentuk aljabar dari 4x min 2 dan alasannya kalian kenapa menggunakan benda itu. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman kalian dan jangan lupa presentasikan. Oke, sekarang perhatikan animasi berikut. Kalian harus fokus ke papan tulisnya. Jadi di sini ada 2x plus 1, di mana 2 ini menyatakan koefisien. X ini merupakan variabel. Dan 1 menyatakan konstanta. Kalau kita misalkan bentuk aljabarnya 3z plus 5, koefisiennya itu 3 dan z-nya merupakan variabel dan 5 itu merupakan konstantanya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas, seperti peti buah, peti sayuran, dan lain-lain. Setelah itu, koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. 5 adalah konstanta, berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Biasanya yang kita bisa hitung satuan seperti satu roti. Oke, kita lanjut kembali ke kotak buah alpukat. Kalau tadi peti, sekarang kotak yang lebih besarnya. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi ada dua kotak alpukat, bisa kita tulis dengan 2x. Ternyata dikasih tahu nih sama petaninya bahwa dua peti ini berisi 8 buah alpukat. Berarti bisa kita tulis 8. Nah, agar banyaknya alpukat ini merata pada kedua tempatnya, jadi kalau dalam aljabar, X ini merupakan rata-rata untuk mencari kebenaran isi dari kotaknya. Maka kita bisa buat X per 8 dibagi dengan 2. Jadi X sama dengan 4, karena 8 habis dibagi dengan 2. Berarti masing-masing kotaknya berisikan 4 buah alpukat. Jadi sama rata masing-masing kotak 4 buah alpukat. Nah, inilah yang dimaksud dengan pernyataan kebenaran dari bentuk aljabar yang awalnya belum diketahui, jadi bisa diketahui bahwa X-nya adalah 4. Kita kembali lagi ke ilustrasi. Pada ilustrasi ini, kalian perhatikan ada peti ubi ungu ya.
Oke, kita lanjut lagi ke dalam kelas. Di dalam aljabar ada yang namanya suku. Ada yang namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis misalkan 2 peti tomat sama 3 peti tomat masih sejenis, yaitu sama-sama peti tomat. Maka 2x sama 3x ini masih sejenis karena sama-sama peti tomat. Oke, selanjutnya yang tidak sejenis. Kayak tomat dengan ubi ungu tentu saja tidak sejenis. Yang satu buah, yang satu lagi umbi-umbian. Kita bisa misalkan 2 peti tomat menjadi 2x dan misalkan lagi 2 peti tomat ungu menjadi 2y. Tentu x dan y ya tidak sejenis. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada suku. 2x termasuk suku, 2y termasuk suku, dan 1 termasuk suku. Operasinya tidak termasuk ya. 2x ini bisa disebut dengan suku 1 atau monomial. 2y juga bisa disebut dengan suku 1 atau monomial. 1 bisa disebut juga dengan suku 1 atau monomial. Ini adalah jenis-jenis suku, ada monomial, binomial, dan trinomial. Untuk binomial ada 2x plus 2y. Nah, ini suku 2 atau binomial. Sekarang kita lihat yang trinomial atau suku 3. Suku 3 ini termasuk 2x plus 2y dikurang 1. Silakan diskusikan bersama teman kalian apa yang dimaksud suku dalam bentuk aljabar. Sekarang kita akan mengerjakan soal. Soalnya seperti ini. Pulang dari pasar, ibu membawa 4 kantong mangga yang jumlahnya 64 mangga dan 3 kantong apel. Andi disuruh ibunya membagikan 3 kantong mangga itu kepada panti asuhan dekat rumah. Berapa banyak jumlah mangga yang diberikan Andi beserta juga dengan alasannya. Jika kalian sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, ini adalah jawaban dari soal ini. Nah, kita lihat ada huruf yang berwarna kuning dan juga ada yang warna ungu dan ada yang berwarna hijau. Yang berwarna ungu ini berarti datanya tidak kita perlukan. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah banyaknya buah mangga. Oke, sekarang kita akan memfilternya lagi. Jadi ada 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga, 3 kantong mangga. Nah, yang ditanyakan berapa banyak buah mangga yang diberikan Andi. Jadi kan Andi disuruh sama ibunya memberikan 3 kantong mangga. Sekarang kita akan memisalkan kantong mangga ini menjadi sebuah variabel yaitu X. Berarti kalau 4 kantong mangga yang banyaknya 64 buah mangga atau 4x sama dengan 64. 3 kantong mangga bisa kita tulis menjadi 3x. Jawaban 4x sama dengan 64. X sama dengan 64 dibagi dengan 4. X sama dengan 16. Nah, sekarang si Andi kan memberikan 3 kantong mangga, tapi banyaknya buah mangga tuh berapa? Nah, sekarang kita substitusikan X sama dengan 16. Jadi 3 dikali 16 sama dengan 48. Kesimpulannya apa? Jadi banyaknya jumlah buah mangga yang diberikan Andi ke panti asuhan adalah 48 buah mangga.
Oke, kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini pada materi mengenal bentuk aljabar. Bentuk aljabar merupakan banyaknya dari suatu barang atau objek atau bilangan tertentu, baik yang diketahui jumlahnya maupun yang masih belum diketahui secara pasti jumlahnya. Bentuk umum aljabar itu adalah AX plus B, di mana A merupakan koefisien, X merupakan variabel, B merupakan konstanta. Terima kasih kepada kalian yang semangat belajar dan memperhatikan video ini dengan baik. Video selanjutnya akan kita bahas operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.